Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Semoga hari-hari kita akan selalu menyenangkan ya. Bagi yang tidak berkenan mendengarkan ya tinggal di skip saja atau nggak usah didengarkan ya. Ini cuman celotehan saya karena kalau malam kadang nggak bisa tidur ya harus berbicara kan begitu, biar apa yang ada dalam pikiran kita itu tertuangkan gitu. Dan ini semoga menjadi sebuah ilmu yang mungkin bermanfaat terkhususkan untuk saya sendiri kan gitu. Jadi orang kalau kemudian harimau mati itu kan meninggalkan belang ya, kalau gajah mati meninggalkan gading gitu ya. Semoga ini menjadi amalan atau hal yang berguna untuk yang mendengarkan kan gitu, karena kan saya nggak mungkin meninggalkan harta untuk kalian semua kan. Saya aja sendiri masih butuh banyak harta ya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik ya. Jadi di dalam kehidupan itu tidak mungkin akan berjalan dengan mulus lah, pasti akan timbul berbagai macam konflik di dunia ini ya. Katanya dunia itu penuh dengan konflik, makanya kita harus memanajemen konflik itu ya. Yang pertama itu ketika Anda berdebat dengan seseorang, memperdebatkan sesuatu lah seperti itu ya, itu jikalau tidak menghasilkan apa-apa dalam perdebatan itu ya, tidak menghasilkan uang yang sangat banyak atau menghasilkan harta yang melimpah, itu untuk apa gitu ya. Mendingan kita itu mengalah saja gitu ya, karena perdebatan yang terus menerus tanpa ada ujungnya dan tanpa memperoleh hasil apapun itu sebaiknya ditinggalkan, itu menurut saya kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak perlu ingin tahu masalah orang lain gitu ya, atau kepo lah gitu bahasanya anak-anak sekarang. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, punya rekan kerja, atau punya rekan bisnis dan sebagainya, itu kita nggak perlu tahu masalahnya mereka ya. Kalau kita tidak diajak bicara tentang masalahnya, kita nggak perlu harus tahu gitu ya, agar tidak timbul konflik di kemudian hari. Karena belum tentu orang yang cerita masalahnya ke kita itu malah menjadi lega, itu belum tentu, bisa jadi malah menimbulkan konflik baru. Jadi nggak perlu tahu masalah orang lain itu ya, kecuali kita diminta untuk memberikan saran, baru kita akan berikan saran. Itu pun harus dengan hati-hati, tidak serta-merta kita berikan saran yang sesuai dengan pemikiran kita kan begitu. Kemudian yang ketiga itu hindarilah pembicaraan yang kemudian memaksakan pendapat gitu. Artinya ketika dua orang berbicara atau lebih dari satu atau tiga orang atau dalam forum itu, ketika pendapat kita tidak diterima orang lain ya sudah gitu ya. Jadi konflik itu terjadi karena satu, pemikiran orang itu selalu dipaksakan ke orang lain yang mereka anggap mungkin pemikiran mereka lebih benar daripada pemikiran kita. Jadi ketika hal itu terjadi ya sudah, ngalah saja kata. Karena nggak semua hal yang mereka anggap benar itu baik untuk kita kan gitu. Jadi ingat ya, konflik itu terjadi karena ada pemikiran yang dipaksakan ke orang lain. Pasti akan timbul yang namanya konflik. Kalau itu terjadi, mending kita hindari saja, kita ngalah saja. Jangan lupa, ngalah itu belum tentu kalah kan gitu. Kita hanya ingin memanajemen resiko sehingga tidak timbul konflik lagi di kemudian hari. Mungkin itu saja saran saya atau nasihat saya tentang manajemen konflik dan cara pandang saya untuk mengatasi itu semua. Terima kasih atas kesediaannya mendengar ya. Kalau nggak bersedia mendengar ya tinggal di skip saja. Saya juga tidak meminta Anda untuk mensubscribe channel saya. Ini cuman untuk sarana hiburan saya saja ketika malam tidak bisa tidur. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam berkelimpahan, dan semoga hidup Anda selalu bahagia. Terima kasih.